Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya anak-anakku hari ini semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, tidak terasa hari ini merupakan pertemuan keempat kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah hari ini kalian akan mempelajari tema 1, kompetensi dasar 3.1, yaitu ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan. Subtema 2, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan isi pokok laporan atau ide pokok laporan hasil pengamatan, serta membuat simpulan berdasarkan informasi penting dari teks laporan hasil pengamatan. Langsung saja kita mulai. Anak-anak, di minggu kemarin pada pertemuan ketiga Bu Nenden sudah menyampaikan mengenai membuat simpulan dari ide pokok teks laporan hasil pengamatan. Ingat, selain ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat simpulan. Nah, simpulan ini merupakan ikhtisar atau ringkasan atau rangkuman akhir dari suatu teks. Nah, ingat, simpulan itu merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang, di mana di sini uraian panjang ini merupakan teks laporan hasil pengamatan. Kalian dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Bu Nenden ingatkan kembali, langkah-langkah membuat simpulan dari ide pokok teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama adalah kalian harus membaca seluruh teks dengan saksama. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat pertanyaan. Kalau di sini disebutnya dengan 5W 1H. 5W dan 1H ini merupakan kata tanya. Ya, 5W yang pertama, W yang pertama adalah what, yang kedua adalah who, yang ketiga adalah when, yang keempat adalah where, dan yang kelima adalah why. Sedangkan 1H itu adalah how. Ya, setelah ini Bu Nenden akan menjelaskan kata tanya yang dimaksud dengan 5W dan 1H di slide berikutnya. Langkah yang ketiga, yang terakhir, membuat simpulan berdasarkan peta pikiran adalah menyusun tiap jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat dari kata tanya 5W 1H tersebut menjadi kalimat singkat, jelas, dan mencakup seluruh isi bacaan. Nah, kita lanjutkan. Simpulan ini nanti, ya, ketika kalian menuliskan simpulan harus diawali dengan kata jadi, titik, dilanjutkan. Yang selanjutnya, anak-anak, dalam peta pikiran, ingat ya, sebenarnya kalian sudah membuat peta pikiran ini di kelas sebelumnya. Nah, kelas 6 ini kita mengulang kembali materi tentang peta pikiran. Ingat, peta pikiran merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi penting berupa fakta-fakta dalam suatu bacaan. Nah, berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Ya. Nah, yang pertama, dalam peta pikiran itu yang di tengah harus ada judul teks laporan. Kemudian tadi di slide pertama sudah disinggung bahwa langkah yang kedua adalah kalian harus mengajukan pertanyaan dengan kata tanya 5W 1H itu. Ya. Nah, di sini peta pikiran merupakan gambaran pemikiran atau ide yang terdapat dalam suatu bacaan laporan. Apa saja 5W 1H itu? Ya. Lihat di sini, tadi Bu Nenden sudah menyinggung di slide 1 bahwa 5W 1H, W yang pertama adalah what atau apa.
Terus yang kedua adalah who atau siapa. Yang ketiga adalah why, mengapa. Yang keempat adalah where, di mana. Yang kelima adalah when, kapan, dan satu H yang terakhir dan hanya satu-satunya adalah how atau bagaimana, ya. Di sini kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal, ya, atau informasi yang berkaitan nanti dengan laporan atau teks bacaan. Yang kedua siapa, menanyakan pelaku, ya, yang berada dalam teks atau laporan tersebut. Yang ketiga, bagaimana, menanyakan keadaan, cara, proses, ya, yang terjadi dalam bacaan. Terus yang berikutnya di mana, menanyakan tempat, ya, terjadinya peristiwa atau sesuatu atau hal, ya, dalam teks atau laporan. Yang kelima adalah kapan, menanyakan waktu, dan yang terakhir mengapa, menanyakan alasan terjadinya sesuatu dalam teks. Yang berikutnya, contoh di sini anak-anak, ya. Bu Nenden mengambil sumber dari buku penilaian 6A halaman 61. Bisa kalian buka. Di sini Bu Nenden bacakan dulu. Populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradiseidae. Mereka ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah. Namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Padahal pada tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10-15 ekor. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, ya, dari contoh tadi bisa kalian buat peta pikirannya seperti ini. Yang pertama adalah judul dulu di tengah. Judulnya adalah populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Yang berikutnya, kalian mengajukan pertanyaan, ya, dari bacaan. Yang pertama adalah menggunakan kata tanya apa. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Nah, jawabannya adalah perburuan yang dilakukan secara liar atau sembarangan. Pertanyaan yang kedua, menggunakan kata tanya kapan. Kapan dilakukan penelitian burung cendrawasih? Jawabannya adalah penelitian dilakukan pada bulan Maret 2012. Pertanyaan ketiga yang bisa diajukan adalah siapa yang melakukan penelitian terhadap burung cendrawasih? Jawabannya adalah penelitian dilakukan oleh pemerintah daerah Papua. Pertanyaan keempat, memakai kata tanya berapa, yaitu berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Jawabannya, jumlah burung cendrawasih berkurang antara 8 sampai dengan 13 ekor tiap kilometer persegi. Pertanyaan kelima yang bisa diajukan menggunakan kata tanya di mana. Nah, pertanyaannya berupa di mana habitat burung cendrawasih? Jawabannya adalah habitat burung cendrawasih berada di Papua, Papua Nugini, dan Australia Timur. Dan terakhir, pertanyaan yang diajukan adalah mengapa? Mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Jawabannya adalah karena burung cendrawasih itu perlu dilindungi karena termasuk burung langka, ya. Jadi dari judul bacaan populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan bisa dibuat peta pikiran seperti ini. Kita lanjutkan kembali. Jadi sekarang membuat simpulan. Ingat, simpulan ini adalah pendapat akhir, ya, atau ikhtisar. Rangkuman ringkasan dari uraian panjang yang kita baca di sini bisa disimpulkan. Jadi
Berdasarkan hasil penelitian pemerintah daerah Papua tahun 2012 bahwa burung cendrawasih populasinya sangat berkurang. Terbukti hanya ada 2-3 ekor tiap 1 kilometer persegi. Jadi sekali lagi kalian bisa membuat simpulan setelah membaca teks secara keseluruhan, kemudian mengajukan pertanyaan memakai 5W1H, dan terakhir kalian menggabungkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan dengan singkat, padat, dan jelas ya. Seperti itu anak-anak. Nah sekarang tugas keterampilan kinerja praktik, dan ini akan dimasukkan ke dalam nilai portofolio. Untuk hari ini adalah silakan buka Bupena 6A halaman 39. Kemudian di sana ada keterampilan kinerja praktik, tolong dikerjakan ya, tolong dikerjakan dari mulai poin 1 sampai dengan poin 5. Supaya tidak berceceran, Bu Nenden ingin kalian mengerjakannya di buku tulis saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.